Apa yang dimaksud dengan Pilpres 2 putaran, bro? Tiga kandidat capres-cawapres juga pernah terjadi di tahun 2009, bro. Nah, tetapi di tahun 2009 itu Pilpres cuma satu putaran, bro. Karena Pak SBY gitu kan, itu dia langsung terpilih dengan suara 50% lebih ya, bro ya. Nah, ini kan Pilpres tahun 2024 itu ada 3 kandidat, bro. Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Y. Biasa malam-malam ini gua sambil istirahat gitu kan ya bro, kita bahas masalah isu-isu politik yang sedang ramai ya bro ya. Sebelumnya ya kan jangan lupa pada ngopi bro. Nah jadi gini bro ya, ini beberapa hari ini gitu kan rame bahwa koalisi Amin ya kan dan PDIP gitu kan atau Ganjar itu bisa terjadi jika Pilpres 2 putaran gitu ya bro. Jadi ya kan gue membahas masalah Pilpres 2 putaran ini berdasarkan pengetahuan gue ya bro. Kalau ada salah-salah kata gitu kan mohon dikoreksi gitu kan ucapan gue ini bro. Jadi Pilpres 2 putaran itu ya mestinya ini para pendukung Anies Imin gitu kan. Ya kalau bisa sih nonton video gue ini sampai kelar gitu ya bro. Apa yang dimaksud dengan Pilpres 2 putaran bro? Jadi karena ini kan ada 3 calon gitu kan, 3 kandidat calon presiden gitu kan. Sebelumnya gue ingin bahas masalah ke belakang dulu ya bro ya. Dulu ya kan waktu Pilpres tahun 2024 Pilpres tahun 2004 itu bro, itu diikutin 5 calon bro, iya kan, 5 calon gitu kan. Dan 2 calon itu lanjut ke putaran kedua. Yang 3 itu bro, itu tidak memenuhi syarat tuh, iya kan. Kalau nggak salah Pak SBY dulu berpasangan dengan Yusuf Kala gitu kan, dia mendapatkan suara sebanyak 30% lebih ya bro ya, kurang lebih 30%. Lalu ada Ibu Megawati gitu kan yang berpasangan dengan Hasyim Mujadi kalau nggak salah dengan Hasyim Mujadi gitu kan, dia mendapatkan suara itu lebih dari 25 apa 23% gitu ya bro. Nah karena 5 kandidat gitu kan, yang 3 itu akhirnya dieliminasi tuh bro, hanya tersisa 2 pasangan tuh iya kan, atau 2 kandidat tuh. Karena target 50% suara itu tidak bisa diraih daripada salah satu kandidat capres cawapres daripada 5 capres cawapres di tahun 2004 gitu ya bro. Nah di putaran kedua gitu kan itu hanya menyisakan 2 bro, Ibu Megawati yang berpasangan dengan wapresnya dan juga Bapak SBY gitu kan yang berpasangan dengan Yusuf Kala pada saat itu bro. Nah itu namanya putaran kedua bro. Di putaran kedua gitu kan SBY menang total bro, 60% lebih kalau nggak salah gitu kan, 60, berapa gitu kan Pak SBY menang tuh. Nah itu yang dimaksud putaran kedua. Lalu 3 kandidat capres-cawapres juga pernah terjadi di tahun 2009 bro. Iya kan, dimana di situ ada pasangan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo gitu kan, terus SBY dengan Budiono, satu lagi siapa ya bro? Yusuf Kala kalau nggak salah bro. Kalau nggak salah Yusuf Kala tuh, iya kan, di tahun 2009. Nah, tetapi di tahun 2009 itu Pilpres cuma satu putaran bro. Karena Pak SBY gitu kan, itu dia langsung terpilih dengan suara 50% lebih ya bro ya. Nah sekarang kita balik ke Pilpres tahun 2024 bro. Nah ini kan Pilpres tahun 2024 itu ada 3 kandidat bro ya, Anies Caimin gitu kan, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud. Nah seandainya dari 3 kandidat ini gitu kan, misalkan Pak Anies mendapatkan 40% suara gitu kan, terus Prabowo dapat 30% suara, terus Ganjar Mahfud dapat 20% suara bro. Nah ini yang paling rendah gitu kan itu tereliminasi bro. Misalkan Pak Mahfud paling rendah nih sama Pak Ganjar, itu dia tereliminasi tuh di putaran pertama tuh. Nah di putaran kedua dia tidak ikut karena hanya menyisakan 2 tuh yang paling tinggi suaranya tuh, yaitu adalah misalkan tadi tuh ya kan Caimin dan Anies dan Prabowo dan Gibran. Nah yang 2 itu masuk di dalam Pilpres 2 putaran bro. Jadi kita nanti nyoblosnya 2 kali gitu kan. Makanya rame kan tuh koalisi Imin dan Ganjar itu
Iya kan, ini isu beritanya gitu kan, bisa terjadi jika Pilpres 2 putaran. Jadi Anies akan berkoalisi dengan PDIP jika Pilpres 2 putaran dan posisi Ganjar Mahfud itu kalah di putaran pertama gitu ya bro, baru terjadi tuh yang namanya Pilpres 2 putaran gitu kan. Tapi ya kan itu kan seandainya tadi suara-suara yang tadi dibahas gitu ya bro. Tetapi bro, kalau kita belajar dari tahun 2009 iya kan, dimana ada 3 kandidat capres cawapres gitu kan, dimana Pak SBY langsung terpilih 1 putaran, itu kita bisa pakai sekarang bro untuk pasangan Anies Caimin gitu kan. Jadi kalau nanti di tanggal 14 Februari gitu kan, setelah nyoblos Pak Anies dan Caimin itu suaranya 50% lebih, maka Pilpres tidak akan ada putaran kedua bro. Itu Pak Anies dan Caimin itu langsung dilantik menjadi presiden tuh. Iya kan, karena 50% lewat gitu kan, 50+1 lah. Nah itu yang namanya Pilpres 1 putaran. Makanya ya kan, ini buat teman-teman khususnya para relawan Anies Baswedan, iya kan, pendukung Anies Baswedan yang bersukarela mendukung Anies Baswedan, itu harus semangat bro. Ya, ajak masyarakat, ajak tetangga, ajak keluarga untuk nyoblos Anies Baswedan nanti nih di 14 Februari gitu kan, agar kita yakin gitu kan bahwa Anies akan memenangkan pagelaran Pilpres tahun 2024 dengan 1 putaran bro. Ya, apalagi ya kan gua sih nggak setuju gitu kan kalau dia koalisi sama partai yang kadernya nyolong duit bansos itu kan, gua nggak setuju bro ya. Janganlah gitu kan. Itu sih keinginan gua gitu ya bro. Yang mudah-mudahan sih Anies Baswedan itu bisa menang 1 putaran bro. Makanya kalian ya kan yang ingin perubahan dan tetap mendukung Anies Baswedan gitu kan, tetap semangat juga gitu kan sampai hari pencoblosan bro. Oke bro, jadi di sini Bos Iwai hanya ingin memberikan ya bukan pengetahuan sih ya kan, terlalu pintar Bos Iwai kalau ngasih pengetahuan, tapi pengalaman gitu kan tentang Pilpres 2 putaran tuh. Iya kan, tadi Bos Iwai sudah bahas ya kan dari tahun 2004 ya kan, terus lari ke tahun 2009 gitu kan. Jadi teman-teman yang mudah-mudahan sih bisa paham gitu kan dengan apa yang Bos Iwai ucapkan. Oke bro, jadi videonya cukup sekian gitu kan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kalau ada salah-salah kata mohon dikoreksi bro ya. Mohon dikoreksi. Oke bro, dah.